Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel YouTube Dunia Trader. Oke, teman-teman, selamat berpuasa bagi teman-teman saudara saya yang muslim ya. Oke, banyak pertanyaan yang masuk ya tentang risk and reward gitu ya. Tentang risk and reward, kita akan membahas risk and reward hari ini. Oke, memahami risk and reward rasio dengan mudah ya. Bagaimana menentukan rasio dan potensi profit dalam trading. Nah, ini yang disusun oleh saya ya, Rizky Yusuf Arisandi. Oke, kita akan bahas apa itu risk and reward dalam trading ya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung atau baru memasuki dunia trading gitu ya, masih bingung apa itu risk and reward atau masih belum pernah melakukannya. Bagi teman-teman yang sudah melakukannya ya, mungkin materi ini adalah materi yang cukup basic ya, paling basic ya, teman-teman bisa skip. Risk atau resiko dalam sebuah trading ya. Risk adalah jumlah kerugian yang bersedia kita tanggung dalam satu transaksi ya. Jadi toleransi kita terhadap resiko itu berapa gitu ya. Setiap kali masuk pasar, teman-teman, atau charting, ya, kita harus siap menghadapi kemungkinan harga bergerak tidak sesuai harapan. Ya, jadi kita harus mempersiapkan dulu, teman-teman. Ya, berapa resiko yang kemungkinan harga berak yang nggak sesuai harapan. Karena kita harus memikirkan resikonya ya. Nggak mungkin ketika kita masuk kita selalu profit ya. Pasti ada yang kita persiapkan. Ketika nanti kalau plan saya nggak bekerja dengan baik, kira-kira resiko yang harus saya terima atau resiko yang apa ya, yang saya toleransi kerugiannya dan nggak terlalu saya pikirkan itu berapa gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Risk bisa dikelola dengan stop loss untuk membatasi kerugian ya. Jadi resikonya itu bisa dikelola dengan stop loss atau SL. Bagaimana cara menentukannya nanti kita akan gambarkan. Sementara kita akan bahas teorinya dulu. Contoh, misalkan modal $1.000 ya. Risk per transaksi sama dengan 1% ya. Maksimal kerugian 10 per trade ya. Jadi kalau teman-teman pakai 1000% atau $1.000, teman-teman, jika resiko per transaksi adalah 1%, maka kerugian per transaksi adalah $10 ya. Jadi teman-teman kalau misalkan 1%, maka teman-teman kalau MC itu harus 100 kali berturut-turut, dan kemungkinan itu kan kemungkinan yang sangat kecil ya. Masa teman-teman setiap kali transaksi loss sampai 100 kali berturut-turut nggak ada profitnya, kan sesuatu yang kayaknya jarang terjadi gitu ya. Kita akan lanjut lagi. Jika harga bergerak ke arah SL, kita hanya kehilangan $10, bukan lebih dari itu ya. Jadi ini bisa presisi loh teman-teman kalau kita pakai tools ya. Kita lebih presisi, atau teman-teman manual juga boleh ya, dihitung-hitung lotnya ya. Jika modalnya $1.000, risknya kita pakai 1%, maka maksimal kerugian kita dalam transaksi adalah $10, dan kita akan MC kalau 100 kali berturut-turut gitu ya. Reward, ya, apa itu reward atau imbalan dalam trading ya? Ini juga penting ya. Reward adalah potensi keuntungan yang kita targetkan dalam satu transaksi ya. Untuk mendapatkan profit yang stabil, kita harus menentukan take profit. Nah, biasanya kalau ada SL, TP-nya berapa kan gitu ya. Contoh, jika kita mengambil risiko $10 per transaksi ya, kita bisa targetkan profit $20 ya. Berarti RR-nya 1/2 ya. Jika risiko kita $10, maka profit kita $20. Itu kalau pakai risiko 1/2. Kalau 1/1 ya teman-teman, resikonya $10, berarti rewardnya juga $10. Jadi 1/1 ya. Artinya ketika SL terkena kita rugi $10, tetapi jika TP tercapai kita untung $20. Ini kalau RR-nya teman-teman, risk and reward-nya 1/2 ya. Resiko 1% berarti untungnya 2%. Nah, risk and reward ratio, RR perbandingan risk and reward ya. Ini risk and reward
membantu kita menentukan apakah sebuah trade layak diambil atau tidak ya. Jadi kita biasanya kan melihat dulu ya, RR-nya berapa nih kira-kira kalau kita ambil ya. Kalau misalkan RR-nya itu kira-kira TP-nya kita nggak sampai 1:1 ya, berarti area itu nggak cukup valid ya. Kalau kita bisa mencapai kira-kira teman-teman, kalau kita entry di sebuah area nyampe nggak di TP 1:2 atau 1:3, kalau perkiraan itu nyampe berarti ya risk and reward-nya cukup bagus ya. Contoh perhitungan, jika RR 1:1 teman-teman, SL-nya 20 pips ya, TP-nya juga 20 pips ya, jadi sama. Jika 1:2 ya, RR-nya teman-teman, ini RR sebenarnya atau risk and reward ratio, SL-nya 20 ya, TP-nya 40 pips, ini 1:2. Nanti kita akan ilustrasikan di akhir ya. Jika RR-nya 1:3 teman-teman, SL-nya 20 pips, maka TP-nya 60 pips ya. Jadi seperti itu ya. Semakin RR-nya ini semakin besar ya, misalkan 1:3, maka keuntungan kita semakin banyak ya. Cuman kan nggak semua strategi bisa sampai 1:3 ya. Ya, ini ada aturan utama teman-teman, jangan ambil trade dengan risk and reward rasio kurang dari 1:1. Nah, ini yang paling penting ya. Kenapa? Karena tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, ini siapa teman-teman yang mungkin tradingnya acak ya. Tradingnya acak itu pokoknya kita entry profit ya, kita close profit, kita close ya, nggak ada salah, nggak ada benar teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya datanya dan melakukan itu terus menerus ya, teman-teman jangka panjangnya ya tidak menguntungkan. Nah, seperti itu. Konsep dasar risk and reward. Nah, konsep dasar risk and reward. Stop loss. Nah, ini SL menjaga resiko tetap terkontrol. Nah, jadi resikonya tetap terkontrol, teman-teman, ya. SL atau stop loss adalah level harga di mana kita akan keluar dari pasar jika harga bergerak melawan posisi, ya. Jadi kalau misalkan kita itu entry, harga bergerak nggak sesuai dengan analisa kita, nggak sesuai dengan prediksi kita, kan nggak ada harga yang pasti ya, maka kita siap dengan resiko tersebut ya. Tujuan utama SL adalah melindungi modal teman-teman dan mencegah kerugian yang lebih besar ya. Jadi kita kita memanajemen resiko yang lebih kecil aja jika harga nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Bagaimana menentukan SL? Nah, letakkan SL berdasarkan struktur pasar ya, bukan sembarangan, atau letakkan SL berdasarkan analisa teman-teman ya, analisa teman-teman. Hindari SL yang terlalu ketat karena bisa terkena noise pasar. Nah ya, biasanya kan ada yang 1 pips atau 2 pips ya, kadang terkena spreadnya atau 3 pips ya. Jadi gunakan hindari SL yang terlalu ketat ya, karena bisa terkena noise pasar ya. Ini contohnya ya, jika kita buy di harga 1.2000 ya, bisa diatur misalkan 20 pips ya, atau di harga 1.1980 ya, di bawah support. Ini misalkan ya, setiap teknik itu berbeda-beda ya, strateginya juga berbeda-beda ya, sesuaikan dengan strategi teman-teman, tapi jangan terlalu ketat juga, jangan terlalu panjang banget ya. Kalau panjang banget ya boleh-boleh aja sih ya, tergantung strateginya teman-teman ya, asalkan itu sudah menjadi aturan teman-teman. Take profit atau TP ya, target keuntungan yang jelas ya. TP-nya juga jelas juga teman-teman. Jangan sampai kita kejauhan sehingga harga balik ya. Jangan sampai juga kedekatan ya. Karena nanti kalau teman-teman ternyata masih jauh ya, teman-teman akan menyesal ya. Gunakan yang rasional sesuai dengan strategi teman-teman ya. Take profit adalah level harga di mana kita keluar dari pasar dengan keuntungan ya. Jadi level harga ketika menyentuh take profit itu, maka harga akan keluar ya, kita akan mendapatkan untung. Tanpa TP kita bisa tergoda untuk menahan profit terlalu lama atau malah kehilangan profit yang sudah ada ya kan. Kalau kita nggak TP ya, kita akan kadang ditunda-tunda, wah nanti dulu ya, ini kayaknya harga, nah main kayaknya ya, kayaknya harga akan
akan naik ini kalau buy ini. Ternyata harga nggak jadi naik, harga koreksi turun, ya akhirnya kena risiko bahkan kena SL atau bahkan MC ya. Jadi itu yang pentingnya ada take profit. Bagaimana menentukan TP ya? Gunakan risk and reward ratio sebagai panduan ya. Misalnya SL-nya 20, TP-nya 40 pips untuk RR 1/2 ya. Jadi lebih jauh lagi daripada SL-nya ya. Letakkan TP di area resistance support signifikan atau di area kalau teman-teman pakai supply and demand ya taruh di counter trendnya misalkan ya. Ya tergantung strateginya teman-teman masing-masing. Nah, contoh jika buy di harga 1.2000 ya bisa diatur TP misalkan 1.2040 misalkan ya, TP 40 pips ya, karena resikonya tadi 20 pips ini untuk di 1/2. Sekarang kita bahas trading tanpa stop loss atau spekulasi. Nah, ini teman-teman siapa yang pakai spekulasi ya. Tanpa SL, akun bisa terkena margin call atau rugi besar dalam satu trade. Nah, bisa kena margin call ya. Tanpa TP kita bisa serakah teman-teman dan akhirnya kehilangan profit yang seharusnya bisa diamankan ya. Jadi kita bisa serakah. Pernah nggak teman-teman mengalami yang seperti ini ya? Kesalahan umum ya menempatkan SL secara asal ya terlalu dekat dan sering terkena stop hunter ya. Jadi seperti itu. Mengabaikan take profit ya, tidak ada target profit, cenderung menutup posisi terlalu cepat atau terlalu lama ya. Jadi kita nggak punya konsistensi. Ingat teman-teman, jika kita konsisten maka hasilnya akan konsisten ya. Makanya kita perlu teknik yang cukup bagus ya. Jika konsisten loss ya hasilnya juga jika teman-teman menggunakan teknik yang konsisten ya hasilnya akan konsisten. Tinggal konsisten loss atau konsisten profit kan gitu. Cara menentukan risk per trade. Nah, ini yang saya gunakan ya. Mengapa menentukan risk per trade itu penting ya? Karena menghindari kerugian besar yang bisa menghabiskan modal dengan cepat. Nah, gitu ya. Kita agar terukur nih ya, risikonya akan terukur. Memastikan konsistensi dalam manajemen risiko ya. Jadi kalau tekniknya konsisten kan hasilnya juga konsisten. Kalau tekniknya random, hasilnya juga random ya. Ini salah satu cara untuk mengkonsistenkan dalam manajemen risiko ya, agar semua akan konsisten. Setelah itu menjaga psikologi trading agar tetap disiplin dan tidak emosional. Nah, jadi menjaga itu teman-teman agar kita tetap disiplin sesuai dengan rules atau on the track gitu ya. Bagaimana cara menentukan risk per trade, teman-teman? Yang pertama adalah tentukan risk per trade sebagai presentasi modal. Ini yang saya terapkan. Saya pakai risiko maksimal 2% per transaksi ya. Saya bagi menjadi 2, 1/1 dan 1/3. Umumnya digunakan 1-2% per transaksi ya, agar tidak cepat habis saat mengalami loss beruntun ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pakai 1% per transaksi ya, teman-teman kalau MC akan membutuhkan 100 kali berturut-turut untuk MC. Nah, kan jarang ya, atau ya kayaknya nggak ada sih loss terus sampai 100 kali berturut-turut tanpa ada profitnya. Nah gitu. Kalau teman-teman misalkan pakai 2% per transaksi, maka teman-teman butuh 50 kali berturut-turut untuk MC ya. Kayaknya itu juga jarang terjadi ya. Mungkin ya 6 kali, 5 kali ya setelah loss beruntun ya kita akan mendapatkan TP, biasanya TP beruntun juga kan seperti itu ya. Jarang yang sampai 50 kali loss berturut-turut sampai MC. Nah, itu pentingnya kalau risk and reward kita bagus ya. Contoh jika modal $1.000 dan risk per trade $1, maka risk maksimal per trade adalah $1.000 dikali 1%, maka sama dengan $10 ya. Gunakan risk yang sesuai dengan toleransi pribadi. Nah, jika
ingin lebih agresif bisa gunakan 2%. Ini kalau agresif teman-teman ya. Jika agresif pakai 2% ya. Kalau teman-teman misalkan terlalu beresiko ya bisa pakai 1%. Atau jika lebih ingin konservatif ya gunakan 0,5 per trade ya. Berarti teman-teman butuh 200 kali berturut-turut untuk loss untuk MC-nya. Jadi ya lebih konservatif lagi. Nah, contoh perhitungannya seperti ini, teman-teman. Ya, jika modalnya $500, kita pakai risk 1%, maka risk maksimal adalah $5, teman-teman ya. Jika modalnya 1.000, kalau teman-teman pakai risk 1%, maka resikonya adalah $10 ya. Ini per trade ya. Jika pakai 5.000, teman-teman risknya 1%, maka risk maksimal per trade-nya adalah $50. Jadi ini adalah gambaran ya, gambaran. Jadi kesimpulannya, teman-teman, risk per trade harus selalu dihitung sebelum entry ya. Atau teman-teman kalau pakai tools yang saya gunakan, teman-teman tinggal menggunakan menginput di mana harga entry-nya, di mana harga SL-nya. Nanti kita akan kasih contoh ilustrasi di video yang lain ya. Setelah itu lot-nya nanti akan mengikuti ya. Kita akan taruh aja risikonya berapa, misalkan 1% ya kita tulis 1 aja gitu ya. Lebih mudah. Jangan gunakan lot asal-asalan tanpa menghitung SL dan risk terlebih dahulu. Nah, ini yang jangan digunakan ya, hindari ini ya. Lotnya ngasal ya, jadi trading kita acak ya, amburadul, dan kita nggak tahu pertumbuhan akun kita, yang profit dari mana kita nggak tahu ya. Makanya harus benar-benar teliti ya, seperti berdagang. Disiplin dengan risk yang sudah ditentukan untuk menjaga keberlanjutan akun trading. Jadi pertumbuhannya itu salah satu yang paling penting adalah risk and reward-nya harus bagus. Nah, jadi itu teman-teman ya. Oke, nanti kita akan jelaskan secara bertahap teman-teman, karena ini ada teman yang bertanya ya. Ini baru saya bikinkan PowerPoint-nya teman-teman ya, mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung trading ya. Bagi yang sudah expert, yang udah menerapkan ya, ini terlalu basic teman-teman ya. Jika teman-teman misalkan ingin PowerPoint ini, teman-teman bisa japri ke saya, nanti kita akan kirimi PowerPoint ini, mungkin bisa dipelajari ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, ini adalah sebuah edukasi semata teman-teman ya. Resiko semua ada di tanggung masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.